Tegakkanlah kebenaran, wujudkanlah keadilan, tumbangkanlah kezaliman, ciptakanlah korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Berjumpa lagi dengan saya Kapten Indonesia Oktober SH di program Kapten Indonesia Show. Pada kali ini kita akan berbicara tentang kasus yang sangat viral untuk sekarang ini. Kasus yang sangat menghebohkan tentang Crazy Rich yang ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Polri karena diduga melakukan pelanggaran terhadap KUHP ataupun diduga melakukan tindak pidana. Pada video kali ini saya ingin membahas Crazy Rich Medan, Sultan Medan, dan yaitu Saudara Indra Kents. Sebagaimana kita ketahui, Indra Kents disangkakan melanggar pasal 45 ayat 2, Jungto pasal 27 ayat 2, dan atau pasal 45A ayat 1 Jungto 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang. Dan pasal 378 KUHP Jungto pasal 55 KUHP. Ini merupakan pasal yang sangat berlapis. Kalau dalam dunia hukum tentu orang yang dijerat dengan pasal yang berlapis seperti ini akan susah untuk keluar dari jeratan hukum. Sekarang kita bahas dulu tentang bagaimana kronologi kasus dari Indra Kents ini. Kita tahu bahwa Indra Kents ini adalah salah satu afiliator binary option yang banyak merugikan masyarakat. Dan kasus ini bermula dari laporan para korban yang mendatangi Bareskrim Polri. Para korban ini didampingi oleh kuasa hukumnya dan membuat laporan polisi yang terregister dengan nomor STTL _29 _2 Romawi _2022 Bareskrim yang tertanggal 3 Februari 2022. Para korban ini melaporkan saudara Indra Kents melanggar pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online. Kemudian pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik, dan pasal 378 yang berkaitan dengan penipuan, serta pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 tindak pidana pencucian uang. Saat itu mereka menyampaikan ke media bahwa mereka melaporkan saudara Indra Kents ini melanggar pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online. Kemudian pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik, dan pasal 378 yang berkaitan dengan penipuan, serta pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah menerima laporan tersebut, Bareskrim memanggil saudara Indra Kents untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, akhirnya saudara Indra Kents memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Jika kita ikuti melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri, setelah diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik, saudara Indra Kents ini akhirnya saudara Indra Kents ini ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya penyidik Bareskrim melakukan penangkapan dan ditahan. Mari kita ikuti konferensi persnya.
Saya ulangi, telah dilakukan penangkapan dan segera akan dilakukan penahanan. Pas ya. Sejak saat itu Indra Kents ditahan selama 20 hari. Indra Kents terancam hukuman penjara selama 20 tahun dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang hingga penipuan. Pasal yang disangkakan seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi adalah pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dilanjutkan pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada pasal 378 KUHP Jungto pasal 55 KUHP. Nilai total aset yang dimiliki yang tentunya akan disita oleh Mabes Polri yaitu sebanyak 57,2 miliar rupiah. Jadi aset-aset yang disita Bareskrim dari Indra Kents ini ada beberapa barang bukti, antara lain satu dokumen bukti setor dan tarif berikut rekening koran korban. Ada juga akun YouTube dan Gmailnya Indra Kents, video konten YouTube-nya Indra Kents, satu unit handphone, satu unit kendaraan Tesla, satu unit kendaraan Ferrari, 2 bidang tanah bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara, satu unit rumah di Medan Timur, dan lain-lain sebagainya. Tentu pasti ada juga nanti mobil mewah dan jam tangan mewah. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun Anda berada, kasus ini tentu harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, agar kita waspada, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita sebangsa, agar tidak terjadi lagi kasus besar seperti ini. Tentu kita semua tidak boleh meniru apa yang dilakukan oleh saudara Indra Kents ini, dan tentunya kita tidak mau diri kita sendiri, bahkan keluarga kita dan teman-teman kita menjadi korban dari praktik yang sama dilakukan oleh saudara Indra Kents. Dituntut pasal berlapis dengan ancaman mungkin lebih kurang 20 tahun penjara. Itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung penyidik, Bareskrim Polri, nantinya kejaksaan, dan juga para hakim dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Ada masih banyak kasus penipuan, kasus yang sama dengan kasus Indra Kents ini dengan melibatkan banyak nama. Check it out di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat